warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan saya Fajar Arfan Saputra dengan NIM 0824056. Saya Devia Indonesia dengan tim H0824049. Saya Naila Saputra dengan tim H0824073. Di sini kami akan menjelaskan mengenai artikel yang telah kami buat dengan tema Trilogi Islam dan Insan Kamil. Judul artikel kami adalah Membangun Insan Kamil melalui implementasi Trilogi Islam dalam kehidupan sehari-hari melalui jiwa Insan Kamil dalam perspektif Abdul Al-Karim Al-Jili. Artikel yang kami buat dengan judul Membangun Insan Kamil melalui implementasi Trilogi Islam dalam kehidupan sehari-hari melalui video Insan Kamil dalam perspektif Syekh Abdul Al-Karim Al-Jili memiliki tujuan penulisan yang pertama, mengetahui konsep Insan Kamil. Yang kedua, mengetahui ciri-ciri Insan Kamil. Yang ketiga, mengetahui implementasi Insan Kamil dalam kehidupan sehari-hari dan keterkaitannya dengan Trilogi Islam yang meliputi iman, Islam, dan ihsan. Dan yang terakhir, mengetahui tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan Insan Kamil. Kami menggunakan metode penelitian dengan analisis dalam video Insan Kamil dalam perspektif Syekh Abdul Al-Karim Al-Jili. Insan berarti manusia dan kamil berarti sempurna. Artinya, insan kamil adalah seorang manusia yang mengoptimalkan potensi dirinya sehingga seorang manusia tersebut mendekati kesempurnaan manusia. Makna dari insan yang berasal dari kata anasa berarti mengetahui, melihat, dan meminta izin. Sedangkan kamil berarti sempurna dalam ilmu, akhlak, dan fisik. Jasmani yang sehat dan kuat. Yang kedua, cerdas dan pandai. Yang ketiga, akal yang berfungsi optimal. Yang keempat, rohani berkualitas tinggi. Yang kelima, intuisi yang baik. Yang keenam, sifat-sifat ketuhanan. Dan yang terakhir, akhlak al-karimah. Terciptanya insan kamil dalam diri seorang muslim memerlukan fondasi yang kuat, yaitu 3 trilogi Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Menurut jumhur ulama, Islam adalah fikih atau syariat, iman adalah akidah atau tauhid, dan ihsan adalah tasawuf atau hakikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Islam saja atau syariat saja tidak cukup atau belum tentu seseorang beriman kepadanya. Trilogi Islam yang pertama adalah iman. Iman adalah keyakinan dalam hati yang diucapkan secara lisan dan diwujudkan dalam perbuatan sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 14. Seorang muslim memiliki amalan batiniah berupa 6 rukun Islam yang merupakan wujud pengakuan dari hati manusia terhadap keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nantinya akan mempengaruhi segala aktivitas yang dilakukannya. 6 rukun iman tersebut adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Islam atau al-Islam adalah agama yang mengimani satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam memiliki arti penyerahan atau penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan, yaitu Allah. Pengikut ajaran Islam dikenal sebagai Muslim, yang berarti seseorang yang tunduk kepada Tuhan. Islam mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya melalui manusia, yaitu para nabi dan rasul, dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Muhammad adalah nabi dan juga rasul terakhir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utus ke dunia. Sedangkan secara bahasa, Islam berarti tunduk atau menyerah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijelaskan dengan penjabaran 5 rukun Islam, yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji bagi yang mampu. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan bahwa apabila iman dan Islam disebutkan secara sendiri-sendiri, iman saja ataupun Islam saja, maka keduanya tidak memiliki perbedaan alias sama. Namun apabila disebutkan secara bersamaan, maka keduanya memiliki perbedaan. Iman adalah keyakinan dalam hati, pengakuan, dan juga pengenalan. Sedangkan Islam adalah berserah diri kepada Allah yang kemudian tunduk serta menjalankan segala yang diperintahkan. Ihsan adalah kata dalam bahasa Arab yang berarti kesempurnaan atau terbaik. Dalam terminologi agama Islam, ihsan berarti seseorang yang menyembah Allah seolah-olah ia melihatnya, atau apabila ia tidak mampu membayangkan Allah melihatnya, maka orang tersebut membayangkan bahwa segala aktivitas yang ia lakukan dapat dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perasaan tersebutlah yang menjadikan
Ibadah seseorang bukan hanya sekedar memenuhi kewajiban, tetapi juga kebutuhan jiwa dalam penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap pilar trilogi Islam, yaitu Islam, iman, dan ihsan, memiliki perannya masing-masing. Iman sebagai landasan spiritual yang kuat, Islam sebagai bentuk penyerahan diri kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan ihsan yaitu cara berbuat kebajikan dan kesempurnaan baik dalam ibadahnya maupun dalam hubungan sosialnya. Maka apabila seseorang ingin menjadi seorang yang insan kamil, ia harus mewujudkan ketiga pilar tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Implementasi teologi Islam dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan insan kamil terjabarkan dalam 3 hal, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Yang pertama, iman. Iman dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari seperti menyadari kehadiran Allah dengan meyakini bahwa Allah selalu mengawasi setiap perbuatan kita, sehingga mendorong kita untuk berhati-hati dan menjauhi perbuatan dosa. Yang kedua yaitu Islam, dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan melaksanakan rukun Islam meliputi sholat, puasa, zakat, dan haji dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Menjauhi perbuatan haram dengan menghindari segala perbuatan yang dilarang oleh Allah, seperti berzina, mencuri, berjudi, dan lain-lain. Berperilaku sesuai syariat Islam, baik cara berpakaian, berbicara, berinteraksi dengan orang lain, dan melakukan segala aktivitas sehari-hari. Yang ketiga yaitu ihsan, dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ikhlas dalam beribadah, melakukan ibadah semata-mata karena Allah, tanpa mengharapkan imbalan atau pujian dari orang lain. Profesional dalam bekerja, melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab, dan memberikan hasil yang berkualitas. Berbuat baik kepada sesama meliputi menolong orang lain, bersedekah, menyantuni anak yatim, dan melakukan perbuatan lainnya dengan tulus dan ikhlas. Selanjutnya ada tantangan. Yang pertama, krisis makna hidup dan kehamilan spiritualitas. Yang kedua, terkikisnya nilai agama akibat fokus pada urusan duniawi. Yang ketiga, tingkat individualitas tinggi yang mempengaruhi kehidupan sosial. Yang keempat, kesulitan menjaga keseimbangan fisik dan spiritual. Yang kelima, tantangan dalam pengelolaan waktu dan penentuan prioritas. Yang keenam, tekanan lingkungan yang menguji integritas moral. Yang ketujuh, diperlukan komitmen dan meneladani tokoh spiritual. Yang terakhir yaitu hasil studi. Dari hasil analisis kuantitatif terhadap komentar publik dalam sebuah konten video YouTube bertema dakwah sholat, yang video itu berjudul Insan Kamil dalam Perspektif Syekh Abdul Al-Karim Al-Jil dari kanal Religion One. Dalam penelitian ini, sebanyak 20 komentar dikumpulkan dan dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi bagaimana trilogi Islam, iman, Islam, dan ihsan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan generasi muda. Kami menyimpulkan dari komentar bahwa generasi muda jadi lebih mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki keimanannya yang sebelumnya jarang sholat menjadi taat sholat, dan generasi muda dapat khusyuk dan tenang saat menjalankan ibadah sholat setelah menonton video ini. Oke, masih dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.